Halo semua, balik lagi nih sama gue Abed. Seperti kalian tahu, gue kepala kopi di Makmur Jaya Coffee. Ya tujuan hari ini, seperti yang bisa kalian lihat semua nih, gue mau ngebrew kopi lagi nih. Balik lagi kita mau ngebrew kopi. Cuma hari ini tuh lebih rada unik ya, bisa dibilang, karena gue mau coba nge-replicate salah satu nih juara WRC World Brewers Cup tahun 2004 yang seperti kalian tahu, yaitu yang bernama Martin Wolf. Ya, gue bakal mencoba mereplikat semua caranya dia, bagaimana cara dia ngebrew persis sama seperti yang dilakukan pada saat dia lagi kejuaraan dunia. Perbedaannya hari ini, ngebawain beans yang seperti dia bawa di WRC. Selanjutnya gue bakal ngebawain beans, yaitu beans dari kita. Seperti yang kalian tahu, ini salah satu eksotik yang bakal kita launching juga. Udah launching malahan, yaitu Finca Soledad. Ya, ini eksotik baru kita nih. Rasanya luar biasa unik dan benar-benar kayak salah satu drop yang gue tunggu-tunggu juga nih bulan ini. Perbedaannya yaitu kita ngerosting beans ini tuh menggunakan stronghold seperti yang kalian tahu. Tujuan utama kenapa kita ngerosting lewat stronghold ini supaya rasa yang dihasilkan lebih konsisten dan kalian juga bisa ngebrew dimanapun dengan cara brew teknik apapun bisa konsisten, rasa juga solid, dia lebih manis, lebih ekstraknya lebih powerful. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya stronghold itu. Shout out untuk semua anak-anak roaster juga yang kalau kalian datang ke store kita yang Soka, kalian bisa lihat juga mesinnya terpampang nyata di belakang. Itu inilah eksotik yang bakal gue brew hari ini dengan menggunakan metode yang digunakan Martin Wolf. Gue bakal jelasin dikit tools yang bakal dipakai. Ini persis banget yang dipakai sama si Martin Wolf juga. Which is pertama ini drippernya gue pakai Orea V4 dripper. Ini persis yang sama yang dipakai sama si Martin Wolf juga. Habis itu gue bakal menggunakan juga Melo drip, which is ini yang dipakai untuk mengejar konsistensi. Jadi kita cuma sesimpel tinggal pouring di atas ini, air langsung bakal turun seperti kayak raindrop. Habis itu gue juga bakal menggunakan yang namanya sedikit needle tools ini untuk bikin semua memecahkan segala macam kontribusi di kopi supaya bisa lebih konsisten dalam untuk dropnya. Ayo, tanpa lama lagi, gue bakal langsung ngebrew kopi ini. Tujuan utama nih, kenapa gue menggunakan semua peralatan tools ini, seperti yang kalian tahu yang dilakukan oleh sama si Martin Wolf. Gue pengen ngejar kopi kita lebih ke arah sweetness-nya, itu yang bakal jauh lebih pronounced. Clarity-nya, kebulutan si kopi itu berdasarkan dari origin yang kita bakal pronounce juga, sama transparansinya. Gitu, sesimpel itu, tetapi dengan peralatan ini kalian bisa mendapatkan semua aspek, tiga aspek itu nyata di mulut kalian. Oke, tanpa lama lagi langsung kita brew ya. Seperti yang kalian tahu, hari ini gue bakal ngebrew lagi dari Finca Soledad, yaitu eksotik baru kita yang kita roasting pakai stronghold. Beans-nya udah gue masukin tube ini, which is ini yang beans yang kita freeze juga. Kalian udah lihat kan video kita sebelumnya kenapa kita nge-freeze coffee, supaya kalian rasanya tuh konsisten. Kalian ngebrew sekarang sama ngebrew ntar, let's say sebulan lagi atau 2 minggu lagi, rasanya konsisten sama. Transparansinya juga lebih pronounced seperti apa yang kalian sip di pertama kali. Oke, tanpa lama lagi gue bakal langsung nge-grind kopinya. Dan untuk resepi hari ini, gue bakal menggunakan 17 gram coffee beans dan gue akan melakukan 4 kali pouring. This allows me to use a final grind size of 630 microns. I'm using 70 grams of ground coffee to 270 milliliters, 93 degrees water. Lumayan lebih ke arah kasar, coarse, lumayan kita mainin rada coarse. Dan suhu hari ini yang gue pakai itu di 93 derajat, persis yang kita pakai, yang si Martin Wolf pakai pada saat kejuaraan. Dan satu lagi yang gue lupa mention, which is kita menggunakan juga pepper filter yang persis sama yang dipakai sama Martin Wolf. Si Baris, which is yang kita pakai itu yang fast. I want to introduce you to Kim and Lambert, the founders of Sibarist. They created a fast paper filter made of alpaca fibers to reduce the fibers and to guide a faster extraction. Untuk mengejar kayak clarity-nya lebih ke arah fast pouring. Oke, tapi lucunya fun fact-nya nih, kalian bentuknya pertama gini bentuknya. Itu kita kayak lumayan jika main origami sih. Tapi semua nih kita udah ada kayak gerak-geraknya. Sesimpel kalian cuma tinggal dilipat dong. Semua lipat dimasukin ke dalam. Dan akhirnya membentuk posisi seperti kayak flower ya, kayak bunga. Kalian tinggal masukin seperti ini. Simple. Make sure sebelum pouring sama air panas dulu.
Oke, make sure semua filternya itu basah. Dan aman, dan kalian push karena kita akan taruh melody di atasnya. Oke, kita masukin 17 gram. Aman. Tuh, saya lupa, needling. Kita hancurin dulu semua. Bukan hancurin sih, lebih kayak partikelnya kita pecahin supaya dia bisa brewnya restlessnya lebih maksimal. Before brewing, I'm using this distribution tool with fine needles to evenly distribute the ground coffee. This helps me that the coffee get brewed at once, leading to more sweetness in my cups. Baru taruh multiplier-nya. Dan simple pouring seperti apa tadi gue bilang, gue bakal melakukan pouring yaitu 4 kali. First bloom pertama kita pakai di 60 ml. Yang pertama pas di proses blooming ini kita akan menunggu sampai dia di 40 detik. Setelah itu kita baru mau ke proses second brew, which is kita nge-brew-nya tuh cuma kayak perbandingan di 60 ml, 50, dan endingnya kita bakal pouring di 100 ml. Gak sama, interval waktunya tuh kita main sekitaran 40-50 detik. Oke, pada saat udah 40 detik, kita akan pouring lagi sebesar 60 ml lagi. Oke. Dan kalian tinggal menunggu waktunya sampai di 1 menit 20 detik. Setelah itu, setelah 1 menit 20 detik, kita akan melakukan pouring ketiga. Dan akan berhenti di waktu di 2 menit. Dan kalian pasti pouring ketiga ini kita cuma menggunakan 50 gram saja. 50 ml, sorry. Oke, waktu udah menunjukkan 1 menit 20. Kita pouring lagi sampai di gramnya tuh di 170 ml. Oke, itu pouring ketiga kita. Pouring keempat, ini proses di mana kita ingin lebih menjernihkan kopinya lagi. Kita akan pouring lumayan banyak di 100 ml. Kita mengejar waktu time brew 2 menit 20 sampai 2 menit 25. Oke. Pada saat waktu udah menunjukkan 2 menit, kita pouring lagi. Cepat aja pouringnya. Berakhir di 2 menit di 270 ml. Oke, kita ngejar time brew-nya nih lebih ke arah di 2 menit 20 sampai 2 menit 25. Ya, kalau bisa kalian lihat di sini, ini proses udah di 2 menit 25. Ground coffee juga sudah kering. Lihat, kering. Sampingkan. Dan tetap harus kalian stir. So far untuk fragrance-nya ini dari kayak aromanya gue mencium ini lumayan, dia fruity banget untuk rasanya. Seperti kalian lihat di sini kan ini kita ngebawain beef beans-nya tuh dari Ekuador. Finca Soda dari Ekuador. Teksturnya sendiri kalau misalnya kalian beli kopi ini, dia tuh lebih ke arah ke grapes dan ada sensasi aroma bunganya, floralnya lebih ke arah ke rose. Dan violet, which is lebih ke arah ke buah-buah ungu, lebih ke arah grape gitu. Jadi kalau bisa kalian cium sendiri baunya, grape banget, mantap. Oke, mari kita coba. Yang seperti tadi aku ngomong, clarity-nya
bulat sekali di mulut. Aroma flavor mengingatkan kita pada saat kita makan lebih ke arah ke red grapes, which is sangat-sangat fruity. Rasanya juga clarity-nya jelas, pronounce-nya bagus sekali, tipikal kopi sore yang bisa kalian nikmatin, dan kalian tapi tetap merasakan sensasi eksotiknya juga kerasa. Dia sangat clean, fresh, vibrant di mulutnya, enak sekali, fruity, kerasa banget, dan endingnya kalian bisa rasa ini bisa dibilang kopi yang super sangat bersih sekali, clean, ya sweetness-nya rasa dan sangat-sangat transparansi. Kalau misalnya sangat transparan, rasanya benar-benar seperti apa yang kita tulis, tasting note-nya kerasa, benar-benar semua tertuang di kopi ini. So ya, metode ini sesimpel ini, kalian bisa lakukan juga di rumah. Tools-toolsnya kita udah spill semua, kopi yang kita gunakan juga kita udah spill semua. Kalian bisa mendapatkan kopi ini juga langsung di sosial kita. Ini eksotik terbaru kita, tingkat seladat. So, happy bro.